saya Selin Diana Alfirdausi dengan NIM 932106317. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama, pengertian dari manajemen sumber daya manusia yakni salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, adapun istilah dari manajemen itu sendiri yakni sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana harusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia tersebut. Nah, arti dari manajemen sumber daya manusia menurut Zainal yakni suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia ini atau biasa disebut dengan tenaga kerja yang dimiliki oleh perorangan secara efektif, efisien, serta dapat digunakan secara maksimal dan sehingga tercapai tujuan bersama. Nah, jadi menurut Zainal ini manajemen sumber daya manusia merupakan cara untuk mengatur dari setiap individu atau tenaga kerja secara efektif agar bisa digunakan secara optimal dan tercapai segala tujuan bersama. Nah, selanjutnya adapun pengertian dari manajemen sumber daya manusia dari Sedarmayanti yakni suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan dari manusia tersebut guna untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari manajemen sumber daya manusia yakni suatu proses untuk mengatur atau mengelola dari setiap perorangan yakni tenaga kerja dengan melalui perencanaan, pengorganisasian secara efektif dan efisien guna untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yakni pembahasan yang kedua, yakni tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yakni tujuan kemasyarakatan, yakni sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat pastinya membawa manfaat baik bagi masyarakat. Nah, jadi oleh sebab itu semua sekolah di sini pasti memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, yang kedua yakni tujuan organisasi, yakni suatu pengangkatan atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi dalam sekolah secara keseluruhan. Tujuan yang ketiga yakni tujuan fungsional. Nah, tujuan fungsional dari manajemen sumber daya manusia yakni untuk memelihara kontribusi dari bagian-bagian lain agar mereka yakni sumber daya manusia dalam tiap bagian dalam melaksanakan tugasnya secara optimal berdasarkan fungsi masing-masing. Nah, yang keempat atau yang terakhir yakni tujuan pribadi. Nah, tujuan pribadi atau tujuan personal dari manajemen sumber daya manusia yakni setiap anggota harus diarahkan guna untuk tercapainya tujuan sekolah unggul tersebut. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini motivasi pemeliharaan maupun pengembangan dari setiap perorangan atau individu-individu tersebut dalam sekolah harus senantiasa diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Nidita Liaristanti akan menjelaskan mengenai ruang lingkup, unsur-unsur, dan juga fungsi
manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, pre-service training atau pelatihan pratugas. Pelatihan ini diberikan kepada calon karyawan baru berupa pembekalan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, in-service training atau pelatihan dalam tugas. Pelatihan ini diberikan kepada karyawannya untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dan yang terakhir ada post-service training atau pelatihan pasca tugas. Pelatihan ini dilaksanakan oleh perusahaan untuk membantu karyawan dalam mempersiapkan pensiunnya. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen sumber daya manusia. Unsur-unsurnya ada 3, yaitu yang pertama, pengusaha. Pengusaha adalah seseorang yang menginvestasikan harta atau modalnya untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Dan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha tergantung kepada laba yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada karyawan, yaitu seseorang yang berperan sangat penting dalam sebuah perusahaan. Karyawan adalah seseorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan untuk mendapatkan upah atau hasil kerja mereka sesuai dengan kesepakatan atau kontrak kerja di awal. Yang terakhir ada pemimpin. Pemimpin adalah orang yang menggunakan jabatannya untuk memimpin suatu perusahaan agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Gaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu juga dapat mempengaruhi bawahannya, yaitu apabila pemimpin seenaknya sendiri, maka bawahannya juga bisa seenaknya sendiri. Dan faktor-faktor yang mendukung pemimpin dalam memimpin bawahan atau karyawannya adalah mereka mempunyai kebutuhan hidup yang sama, yaitu maka mereka, pemimpin dan karyawan, harus bekerja sama dengan baik. Dan mereka bekerja sama karena adanya batasan, yaitu batasan antara pemimpin dan karyawan. Dan mereka bekerja sama karena untuk mempertahankan hidup mereka. Posisi mereka sebagai seorang pemimpin atau bawahannya. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsinya ada 11. Yang pertama ada perencanaan, yaitu merencanakan tenaga kerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Perencanaan itu ada pada program kepegawaian. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu penetapan atau pembagian tugas pada masing-masing karyawan seperti mandor dan bawahannya untuk mengelola organisasi dalam perusahaan itu. Jadi apabila berkoordinasi itu dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu mengarahkan karyawan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau mencapai target. Yang keempat ada pengendalian, yaitu mengendalikan semua karyawan agar mereka tertib menaati peraturan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Yang kelima ada pengadaan, yaitu mengadakan seleksi sesuai dengan kemampuan masing-masing dari karyawan. Pengadaan ini meliputi analisis pekerjaan, yaitu syarat-syarat atau kualifikasi dalam suatu pekerjaan apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia, yaitu jenis pekerjaan
yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sesuai apa tidak dengan orang yang mendaftar di perusahaan. Selanjutnya adalah rekrutmen atau perekrutan untuk mengisi tempat di perusahaan yang kosong. Selanjutnya, seleksi sumber daya manusia. Jadi menyeleksi orang-orang yang mendaftar tersebut apakah sesuai dengan kualifikasi daripada tugas atau pekerjaan posisi yang ada di perusahaan. Dan apabila seleksi telah dilaksanakan, penempatan sumber daya manusia dapat dilakukan, yaitu sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing karyawan yang dibutuhkan. Yang keenam, ada pengembangan, yaitu meningkatkan kinerja karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, ada kompensasi atau pemberian tanda balas jasa atau imbalan yang dapat berupa uang atau barang. Yang kedelapan, pengintegrasian atau menyatukan kepentingan karyawan dan perusahaan agar menjadi serasi dan dapat saling menguntungkan. Pengintegrasian ini dapat berupa motivasi kerja atau dorongan kerja kepada karyawan dan kepuasan kerja yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Yang kesembilan, ada pemeliharaan, yaitu agar karyawan tetap mau bekerja sama dengan baik oleh perusahaan. Yang ke-10, ada kedisiplinan, yaitu keinginan dan kesadaran oleh karyawan untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Dan yang terakhir, yang ke-11, ada pemberhentian, yaitu pemutusan atau putusnya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan dikarenakan kontrak kerja berakhir atau keinginan karyawan itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya Dewi Muslimahwati akan memaparkan terkait dengan poin F. Sebelum saya memaparkan panjang lebar terkait dengan poin F, saya harapkan dari teman-teman untuk menyimak video ini dan juga menyimak makalah yang telah di-share oleh pemateri di grup supaya penjelasan dari pemateri dapat ditangkap dengan baik dan lebih mudah. Berbicara mengenai terkait dengan sekolah unggul sudah tidak jarang lagi ya, ataupun sudah tidak asing lagi di kalangan sivitas akademia. Karena dalam hal ini sekolah unggul sudah bisa dicapai oleh beberapa sekolah. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh, akankah lebih baiknya kalau kita menjelaskan terkait dengan pengertian sekolah unggul itu sendiri. Di sini saya mengambil dari kalimat akhir dari paragraf pertama, yaitu sekolah unggul dapat didefinisikan adalah sekolah yang dikembangkan dan dikelola sebaik-baiknya dengan mengarahkan semua komponennya untuk mencapai hasil lulusan yang lebih baik dan cakep daripada lulusan sekolah lainnya. Nah, dalam artian sekolah ini sangat berbeda ya dengan sekolah biasanya. Sekolah unggul pasti memiliki keunggulan, misal dari segi SDM-nya, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa semua sekolah itu disamaratakan ataupun tidak bisa semua sekolah itu dianggap sebagai sekolah unggulan, karena dalam hal ini perspektif sekolah unggulan dan perspektif sekolah biasa itu sangat berbeda, baik dalam segi fasilitas, SDM, dan lain sebagainya. Namun tanpa kita sadari pada paragraf kedua ya, terkait dengan hakikat sekolah unggul, bahwasanya pada negara-negara maju itu tidak ada yang namanya sekolah unggul, adanya itu sekolah yang bertaraf internasional karena mengacu pada arti dari bahasa Inggris itu sendiri. Nah, tidak ada definisi khusus yang menjelaskan tentang sekolah unggul, yang ada hanyalah sekolah bertaraf internasional. Bahkan Dr. Fasli Jalal dalam presentasinya menyebutkan sekolah unggul sama dengan sekolah efektif. Jika demikian, maka sekolah unggul yang dimaksud di sini adalah sekolah efektif, yang secara salah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sekolah unggul. Nah, menurut pada paragraf kedua ini bahkan diperkuat
oleh Dr. Fasli Jalal dalam presentasinya yang menyatakan bahwasanya sekolah unggul itu sama dengan sekolah efektif. Jadi tidak ada yang namanya sekolah unggul pada negara-negara maju. Karena dalam hal ini pada negara maju itu yang ada hanyalah sekolah internasional, sekolah yang bertaraf internasional. Jadi tidak ada yang namanya sekolah unggul. Menurut paragraf kedua ya, dan ini diperkuat oleh Dr. Fasli dalam presentasinya. Jadi dalam hal ini sekolah unggul itu sama dengan sekolah efektif ketika berada di negara-negara maju. Poin ke yaitu karakteristik sekolah unggul. Yang pertama yaitu input. Daniel Goleman dalam bukunya menyebutkan bahwasanya kemampuan mengenal diri dan lingkungannya adalah kemampuan untuk melihat secara objektif atau analisis dan kemampuan untuk merespon secara tepat yang membutuhkan kecerdasan otak maupun kecerdasan emosional. Nah, dalam hal ini maksud daripada input adalah input ketika ada penerimaan peserta didik baru atau yang disebut dengan penyaringan atau seleksi. Nah, dalam hal ini ketika sekolah unggulan melakukan sebuah penerimaan peserta didik baru, maka diharapkan untuk menyeleksi siswa yang akan memasuki sekolah tersebut dengan cara melakukan tes IQ dan disertai dengan tes kemampuan emosional. Yang kedua yaitu terkait dengan proses belajar mengajar. Sekolah unggul ini setidaknya berkaitan dengan kemampuan guru, fasilitas belajar, kurikulum, metode pembelajaran, program ekstrakurikuler, dan dengan kerjasama. Nah, ketika sekolah unggul diinginkan, maka harus selaras, baik itu dengan SDM, baik itu dengan fasilitas, maupun dengan yang lainnya. Karena dalam hal ini, baik SDM maupun fasilitas juga akan menunjang terkait dengan sekolah unggul tersebut. Kemudian poin G yaitu output. Sekolah unggul harus menghasilkan lulusan yang unggul. Keunggulan lulusan tidak hanya ditentukan oleh nilai ujian yang tinggi. Indikasi lulusan yang unggul ini baru dapat diketahui setelah yang bersangkutan memasuki dunia kerja dan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi intinya dalam hal ini output daripada sekolah unggulan adalah peserta didik mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar. Tidak hanya dalam posisi akademika saja yang tinggi, akan tetapi baik sosial maupun sikap spiritual itu juga bisa dikatakan mampu untuk ketika terjun di ranah masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada dasarnya lulusan daripada sekolah unggul itu sendiri tidak hanya memfokuskan yang namanya akademika saja, akan tetapi juga memfokuskan terkait dengan skill yang ada di peserta didik tersebut, baik skill, baik akademika, baik sosial, itu sepadan atau setara. Jadi ketika dia terjun di ranah masyarakat, dia tidak canggung lagi, bahkan sudah terbiasa dengan yang namanya kehidupan bersosial ataupun bermasyarakat. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan upaya pendidikan Islam menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan unggul. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu terkait dengan keunggulan komparatif. Maksud daripada keunggulan komparatif di sini adalah keunggulan yang sudah disediakan, dimiliki tanpa perlu adanya suatu upaya. Dalam hal ini ya, dimisalkan seperti kayak bangunan-bangunan yang sudah diberikan oleh pemerintah ataupun yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan ataupun tempat melakukan sebuah pembelajaran. Berarti seperti itu. Yang poin B yaitu terkait dengan keunggulan kompetitif. Dalam keunggulan kompetitif ini merupakan keunggulan yang timbul karena ada suatu upaya yang dilakukan untuk mencapainya. Dan dalam hal ini bisa dimisalkan seperti visi misi sekolah tersebut untuk mencapai sebuah sekolah unggul. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang inspiratif. Ketika pemimpin mempunyai inovasi atau kreativitas yang tinggi, maka dapat dikatakan sekolah tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan sekolahnya sehingga menjadi sekolah unggul. Kemudian poin C, kolaborasi dan kolegalitas. Dalam hal ini ketika
akan mewujudkan sekolah unggul, maka bisa dilakukan sebuah kerjasama dengan sekolah lain. Karena untuk menunjang yang namanya sebuah kolega yang ada pada sekolah tersebut. Kemudian poin D, membangun rasa saling percaya. Jadi dalam hal ini SDM-nya harus saling percaya satu sama lain untuk mewujudkan sebuah tujuan yang lebih baik dari sekolah tersebut. Yang poin E, membangun jaringan sosial. Ini sama dengan kolega tadi ya. Poin G yaitu memanfaatkan teknologi informasi. Dalam hal ini semua sekolah ya, baik sekolah biasa maupun sekolah yang ingin mencapai sekolah unggulan pun juga diharapkan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Karena di sini Indonesia pun juga sudah mencapai era revolusi 4.0 dan akan mencapai juga era revolusi 5.0 yang pastinya juga membutuhkan SDM yang paham akan teknologi dan informasi atau yang disebut dengan IT. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.